Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Rizky Haitsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, bersama narasumber kita yang cukup ramai nih hari ini, masih nuansa Lebaran ya. Nanti kita kenalan satu persatu. Tapi saya izin sapa sahabat Mida dulu ya, Insya Allah. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam kanal YouTube kita, Mida Channel, dalam segmen Podcast Sahabat Mida. Dan saya terus mengajak sahabat Mida untuk terus mensupport kanal YouTube kami agar bisa lebih menyebarluaskan manfaat yang lebih masif lagi. Dan saya masih di dalam momentum Idul Fitri ini mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihul a'mal taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Semoga Allah jadikan kita hamba Allah yang bertakwa dan lebih memiliki kualitas keislaman yang lebih maksimal lagi. Amin, amin. Masya Allah, sahabat Mida sudah hadir nih di depan saya, anak-anak muda yang ganteng-ganteng, calon-calon menantu idaman, ya. Amin. Amin. Nah, cukup pasti pada bertanya-tanya nih, kira-kira kita mau bahas apa sih nih kok Ustaz Rizky rame-rame di kontennya nih? Ini santai aja ya, kakak-kakak nih saya manggilnya calon-calon ustadz, nah, calon-calon dai nih ya, Insya Allah. Santai aja, kalau mau minum dulu juga boleh, atau mungkin ada yang syawalan lagi syawal, enggak ada ya? Oke. Langsung aja kita kenalan satu persatu nih, singkat aja dari mana dulu nih? Ya, dari senyuman yang paling dekat kamera nih, silakan. Kak Dede, nah, silakan coba kenalan Kak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mida. Perkenalkan, saya Dede Sugiarto. Saya dari NTT Sat, Labuan Bajo, Sat. Kotanya Kota Labuan Bajo. Orang timur, orang NTT. timur. Labuan Bajo itu daerahnya. Labuan Bajo itu ibu kota kabupatennya, kotanya. Gitu. Tapi kalau kampungnya saya sendiri, saya dari kampung yang namanya Ndewel. Cuma sejelasin nggak akan tahu. Iya. Tapi kalau di Google ada Dewel. Ada, Ustaz. Ada. Karena kan sekarang apa-apa patokannya Google ya. Asal dia kedetek. Kalau nauzubillah malah sekarang tuh kayak saudara-saudara kita di Palestina di Google sudah nggak ada kan. Nah, ini kita juga terus menyampaikan doa-doa terbaik kita ya buat saudara-saudara kita. Tapi tadi Kak Dede dari NTT, Labuan Bajo, daerahnya Dewel. Iya. Masya Allah. Sudah menikah? Alhamdulillah sekarang masih lajang dan masih belajar. Di Mahat kita tercinta, Mahat Ali An-Nuaimi ya. Masya Allah. Udah itu aja dulu. Itu aja. Okay. Nanti kita ngobrol lagi ya. Geser. Nah ini kakak kita yang ganteng kedua nih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustadz Hardian. Saya berasal dari NTT juga. Ya, cuman kita di Maumere, Ustadz. Tadi ini di Labuan Bajo, ini Maumere. Oke. Ya. Berapa lama tuh dari Labuan Bajo ke Maumere itu? Ya seharian lebih lah, Ustadz. Seharian lebih. Oke. Kalau dari Jakarta ke Maumere itu 5 hari, Ustadz. Kalau pakai pakai kapal. Masya Allah. Jadi ini hadirin kita tamu kita hari ini nih orang-orang jauh, sahabat Mida ini. Masya Allah. Pernah merasakan 5 hari di kapal? Pernah, Ustadz? Pernah. Artinya dari Jakarta sekarang nih pulang kampungnya atau dari kampung ke sininya pakai kapal 5 hari? Dua-duanya, Ustaz. Apa? Dua-duanya. Dari sana ke sini pernah, dari sini ke sana pernah? Ya. Subhanallah. Karena memang kita sudah, kita tuh hidup di laut? Iya. Pesisir ya? Pesisir, Ustaz. Subhanallah. Jadi kalau soal ombak dan lain sebagainya. Udah terbiasa? Udah terbiasa, Ustaz. Masya Allah. Iya. Oke. Boleh geser. Kak Dede, Kak Hardian. Nah ini siapa nih? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Mida, perkenalkan nama saya Izul Islami. Biasa dipanggil Izul. Asalnya sama dengan beliau, dari NTT, tepatnya di Kampung Uring. Kampung Uring. Ya. Satu kampung kah? Ya, satu kampung.
Iya, Satu Ustaz. kampung, sama-sama kampung Uring. Ah, iya. Di Kabupaten Sika, Ustaz. Oh, Sika. Maumere, iya. Iya, 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 iya. Masya Allah. Udah. Iya, Ustaz. Itu aja, Ustaz. Oke, Masya Allah. Terima kasih Kak Izul. Nah, ini yang terakhir. Ini kayak nggak ada muka-muka NTT-nya nih kayaknya. Boleh, silakan, silakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dirman. Hmm. Saya sama dari Maumere juga. Satu daerah, satu kampung. Ya, satu daerah, satu kampung. Masya Malah Allah. kami bertiga ini satu tongkrongan, Tat. Oh. Jadi dulu tuh kami tuh satu binaan, Tat. Nah, Iya. binaan kami tuh namanya Ustadz Dedi. Sededi. Ya, Sededi. Iya, 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 iya. Jadi satu guru ya. Satu guru. Oke, yang gurunya alumni sini juga. Alumni sini angkatan 6. Masya Allah, alumni Mahat juga berarti ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan sekarang antum mengikuti jejak beliau sekarang belajar di sini. Alhamdulillah. Masya Allah. Kak siapa tadi? Kak Dirman. Dirman. Dirman aja. Dirman aja. Dirman aja. Nggak ada Dirman apa gitu panjangnya. Oke, Masya Allah. Berarti ini semuanya masih single ya. Masih kuliah lah ya ibaratnya ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah, baik, baik. Terima kasih sudah memperkenalkan. Dan karena kan kata pepatah itu tak kenal maka Ta'aru. wah. Ta'aruf. Jangan terjebak ya. Baik. Baik, sahabat Mida, tadi kita sudah kenalan ya sama Kak Dede, Kak Hardian, Kak Izul, Kak Dirman. Ya, saya panggil Kak aja kali ya, biar nggak terlalu ini banget lah ya. Kakak-kakak hebat kita nih, subhanallah. Baik, sebelum kita diskusi dan ngobrol-ngobrol sama kakak, saya akan sampaikan sedikit prolog, ya, pengantar gitu ya. Mic-nya ditaruh aja, ditaruh meja aja kalau sudah. Nah, nanti gantian yang mau ngambil, oke? Kenapa saya menghadirkan kakak-kakak yang ganteng-ganteng, yang fresh-fresh ini pada kesempatan kita kali ini? Nah, kita ingin mengenalkan kepada sahabat Mida sekalian, beliau-beliau ini adalah putra-putra terbaik dari daerah. Masya Allah, tadi ya, ada yang 5 hari di kapal, ada yang jauh dari Labuan Bajo. Kita taunya Labuan Bajo tuh ya iklan UC 1000 aja tuh ya. Iklan ya, dan daerah-daerah wisata lah ya. Ternyata banyak dari mereka yang memang hadir ke sini. Jadi beliau-beliau ini adalah penerima beasiswa. Penerima beasiswa yang diutus dari daerah untuk belajar di Jakarta, yang nantinya mereka-mereka ini akan kembali lagi ke daerah. Seperti kata firman Allah Subhanahu wa taala kan apa? Liyungziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Yang tujuannya adalah untuk mengingatkan kaumnya ketika mereka nanti kembali ke daerahnya. Jadi di Jakarta ini banyak sekali adik-adik atau kakak-kakak yang memang sengaja diutus dari daerah, lalu diberikan pemahaman agama khususnya ya, untuk siap menjadi dai, menjadi ustadz, menjadi guru, untuk kembali lagi nanti ke daerahnya, lalu memberikan edukasi keislaman, agar cahaya-cahaya Islam itu tidak hanya di perkotaan, tapi sampai ke daerah-daerah. Dan insya Allah Mida pun di tahun ke-6-nya berdirinya Mitra Dai Indonesia ini, di tahun ke-6 sekarang itu punya tagline berkah perkotaan, bersamai dai pedalaman, cetak penghafal Quran. Masya Allah. Jadi kita menggambarkan di kota ini penuh akan berkah. Ya gak sih? Berkah itu Masya Allah. Contoh kayak Ramadan kemarin. Hampir kebanyakan masjid itu menyiapkan iftarat, gitu ya. Buka puasa gratis. Itu kan bagian dari berkah ya. Yang belum tentu kita dapatkan di daerah-daerah minoritas ya, atau di daerah-daerah pelosok. Tapi di Jakarta itu Masya Allah. Belum lagi kewajiban zakat yang ada di Jakarta, betul gak ya? Kewajiban zakat yang di situ nanti bisa diserap menjadi manfaat yang bisa diterima oleh adik-adik kita yang bisa disupport dari sisi pendidikannya. Nah, beliau-beliau inilah yang menjadi bagian dari penerima-penerima manfaat beasiswa yang nanti akan kembali lagi ke daerahnya menjadi ustadz-ustadz dan dai-dai. Subhanallah. Baik, itu mungkin tadi sebagai pengantar ya, biar sahabat Mida juga tahu nih kenapa kita bisa hadirkan dalam segmen kita kali ini. Baik, yang pertama saya mau ngobrol-ngobrol. Ini santai aja ya.
kalau aus ini dibuka aja, diminum santai. Tahu mau dipesenin mie goreng? Indomie, enggak ya? Gak usah ya? Cukup ya. Ayo, sambil diminum aja boleh, santai ya. Baik, kakak-kakak sekalian, saya mau tanya nih. Yang pertama, bagaimana perasaan kakak-kakak sekalian dari daerah, dari ya yang notabene jauh lah ya, dari kota Jakarta nih ya, dapatkan kesempatan untuk menjadi pilihan menjadi belajar di Jakarta, khususnya di Jakarta ini, dan belajar ilmu agama diutus untuk persiapan. Nah ini perasaannya gimana nih? Dari kalau tadi kan dari sana, dari sini udah. Boleh dipegang mic-nya Kak Dirman. Nah, gimana perasaannya Kak Dirman? Kalau perasaan saya sendiri, alhamdulillah sangat-sangat bersyukur tentunya, karena saya waktu zaman madrasah aliyah dulu, semenjak kelas MA kelas 1 itu saya sudah sangat terniat, sangat suka untuk belajar ilmu-ilmu agama. Karena memang pemahaman agama saya yang sangat minim, dan yang mengharuskan saya harus mengetahui banyak-banyak ilmu agama. Jadi sehingga saya dari ilmu agama itu bisa membuahkan hasil saya beribadah kepada Allah itu dengan baik dan benar. Tentunya dengan mengikuti arahan atau sunnah baginda Rasulullah. Nah, dan nanti diajarkan kembali ya. Insya Allah nanti diajarkan kepada teman-teman saya atau kerabat-kerabat dekat saya. Mantap, Masya Allah, Masya Allah. Jadi memang Kak Dirman ini sudah memiliki kecondongan ya, minat untuk mendalami ilmu agama dari aliyah ya. Masya Allah. Kalau dulu asalnya bisa sampai mendapatkan peluang ini gimana dulu ceritanya? Dulu belum pernah terbesit di pikiran saya itu Nuaim itu bagaimana sih. Bahkan Nuaimnya sendiri pun nggak sampai bisa terpilih menjadi dari terpilihnya itu. Dulu awalnya kan ikut gabung sama tongkrongan Hardian sama Akh Ijul kan. Oh, jadi temen nongkrong ya. Tongkrongan awalnya nongkrong dulu, ngopi-ngopi kan. Masya Allah. Gitu kan. Iya. Gak lama diajakin satu ini kan, istilahnya kan ada liko ya, liko. Dia dibina di situ kan, ngaji ada binaan bersama. Lah ya, pembinaan. Binaan ngaji bersama, ditawari sama Ustadz. Kak Dirman mau nggak? Ya, kita belajar ilmu agama di Jakarta. Gitu. Nanya ilmu agamanya gimana, Tat? Gitu. Hasil akhir, alhamdulillah pas daftar dapat tawaran beasiswa dari ada yang namanya Yayasan Baitul Halim. Masya Allah. Nah, Yayasan Baitul Halim ini memberikan amarat kepada Ustadz Padli. Ustadz Padli ini selaku ketua DNTN. DNTN itu apa DNTN? Biar sahabat Mida nanti nggak. Dai Nusantara Tepian Negeri. Oh, jadi ada program namanya Dai Nusantara Tepian Negeri. Artinya memang penyiapan dai untuk disebar ke seluruh Nusantara yang notabene dia ada di tepian-tepian negeri. Oke. Jadi lalu melalui proses itu, melalui Ustadz Fadli dapat support dari beasiswa tadi, lalu Kak Dirman terpilih. Kemudian diberitahukan sama Ustadz ini kan yang akan angkatan 6 Tat, Ustadz Dedi. Beliau konfirmasi sama Ustadz Itang. Nah, kemudian Ustadz Itang selaku ketua mudir atau direktur mahat, beliau menyampaikan ini ada beasiswanya dari Yayasan Baitul Halim Tat. Kemudian disampaikan ke Ustadz Fadli. Kemudian Ustadz Fadli menyampaikan ke Ustadz Dedi. Sampailah kepada kami bertiga. Oke, jadi dari mudir ya, dari direktur, lalu ke Ustadz Fadli selaku penanggung jawab koordinator Dai Nusantara Tepian Negeri tadi ya, lalu ke Ustadz Dedi, lalu dari Ustadz Dedi sampailah ke antum semua ini, khususnya yang 3 ini ya. Kalau sekarang Ustadz Fadli itu ini ketua DNTN untuk khusus Nusa Tenggara Timur. Oh, Masya Allah. Jadi setiap dai Nuaim yang dikirim ke Nusa Tenggara Timur itu harus dibawa koordinasi beliau. Dibawa koordinasi beliau. Oke, siap. Jangan dibuka semuanya dulu. Ya, nanti kita geser dulu ke siapa nih? Kak Izul ya. Oke, Kak Izul, gimana perasaannya bisa menjadi bagian dari orang yang mendapatkan manfaat dari beasiswa ini? Masya Allah, Ustaz. Lalu bisa belajar di Jakarta gitu ya? Tentunya kami sangat-sangat bersyukur, Ustaz. Karena di mana kami kan orang kampung, pergi bisa mendapatkan beasiswa, kesempatan ke ibu kota untuk belajar. Di mana di ibu kota ini kita bisa menimba ilmu yang banyak, Ustaz. Ilmu yang luas, mencari pengalaman
yang banyak untuk diajarkan kembali ke daerah kita kembali. Masya Allah. Dia banyak orang-orang banyak ilmu-ilmu ya. Oh, dokter-dokter kan banyak ya. Di sini kan banyak dokter-dokter ya yang ngajar ya. Ada Dokter Iqbal, nggak salah tuh, Dokter Mashkur. Masya Allah. Artinya bersyukur, alhamdulillah bisa mendapatkan ilmu dari orang-orang alim, orang-orang hebat di sini ya. Masya Allah. Seperti yang dikatakan beliau tadi itu, pas awal-awal itu ini Ustaz, apa? Masih kebayang-bayang apa? Belum jelas tuh, belum ada beasiswa kan? Itu belum ada beasiswa, masih bayang-bayang lah gitu. Tapi karena keinginan kami untuk belajar sini kan di Nuaimi. Akhirnya Allah bukakan jalan. Sehingga jadi di awal pas di info tuh awalnya belum ada kepastian akan dapat beasiswa tadinya. Cuma 50% doang. Oh. Awal memang pakai sendiri Iya. ya. Iya. Artinya di awal ada tapi nggak full ya. Oke. Lalu dapat kabar gembira, info bahwasanya semuanya di cover. Alhamdulillah. Baik, barakallah Aizul. Digeser ke ini satu pertanyaan 4 orang yang jawab, banyak lama juga ini ya. Tapi ya gak apa-apa. Silakan Kak Hardian. Kalau untuk perasaan saya sendiri, Ustaz, saya bersyukur sekali, Ustaz. Alhamdulillah ya. Karena mendapatkan beasiswa full sehingga kita bisa juga belajar di di Jakarta, yang dimana kita ini berasal dari kampung, Ustaz. Dan itu pun belum pernah kita, Ustaz, ke Jakarta, ke kota besar. Dari kampung ke Jakarta. Tapi kalau ke kota yang ada di kampung sana sering ya? Sering sudah. Tapi kalau kota yang ibu kota itu belum pernah, Ustaz. Baru pertama kali ini, Ustaz. Dan saya itu sangat bersyukur sekali, Ustaz. Bisa menimba ilmu di sini, mencari pengalaman dan lain sebagainya. Dan saya sangat mengucapkan rasa syukur saya gitu, Ustaz. Kalau boleh tahu dulu di kampung nih kan yang satu daerah ya, Kak Dirman, Kak Izul sama Kak Hardian ini kan satu daerah nih. Dulu di kampung ngapain sih dulu? Ya biasalah anak muda, set nongkrong. Ya enggak, maksudnya kebanyakan profesi yang ada di sana, aktivitasnya di sana. Oh, nelayan. Berarti biasa nyelam ya? Biasa sih, Ustaz. Biasa ya. Biasa Kak Dirman nyelam ke Kak Dirman, Kak Hardian nyelam ke laut nyari ikan gitu biasa? Biasa, Ustaz. Oh, berarti bakat berenangnya tinggi ya, kuat ya, hebat ya. Insyaallah ya. Udah paling lama berapa lama tuh di dalam ini? Ya, sejam lah ya. Sejam enggak keluar. Adalah beberapa menit lah gitu. Iya. 10 menit sampai 15 kuat ya. Kelamaan ya? Berapa Kak Dirman? 2-3 menit. Tapi itu sekali nyelam harus dapat ikan ya? Atau enggak? Maksudnya mungkin harus jala aja gitu ya. Oke. Baik Kak Hardian, tadi udah kita dengar ya kesannya menjadi bagian dari penerima. Tapi kalau boleh tahu di daerah itu aktivitasnya ngapain Kak Hardian? Kalau Anda sendiri itu nelayan, Ustaz. Nelayan ya. Cari ikan lah gitu. Ikan apa ya? Ya banyak lah, Ustaz. Banyak ya. Iya. Tapi di laut, bukan danau ya? Enggak, Ustaz. Di laut. Laut langsung di laut ya. Masya Allah. Oke. Masya Allah, pengalaman yang sangat berharga berarti ya dari di desa kemarin laut nih ke kota dan gedung-gedung tinggi gitu ya. Masya Allah, luar biasa, Ustaz. Subhanallah ya. Oke. Digeser ke Kak Dede. Boleh Kak Dede kesan-kesannya, bukan kesannya, gimana perasaannya bisa menjadi bagian dari orang yang dipilih menerima manfaat dari beasiswa ini? Oke, mungkin jawabannya kurang lebih sama kali ya. Oke. Tapi ada beberapa yang mungkin agak berbeda di sana. Nah, ini yang bedanya ini nih yang kita tunggu. Yang pertama dari sisi ekonomi sih, Zat. Dari sisi ekonomi menurut saya pihak YBH yang memberikan kita beasiswa ini tuh sangat membantu ya. Alhamdulillah sangat membantu perekonomian keluarga saya ya. Alhamdulillah sekali. Dan aneh ngerasa
sangat bersyukur gitu loh. Nah, selanjutnya terkait kesan dan di sini ya, Ustaz ya? Belum. Itu aja dulu. Itu aja intinya perekonomian keluarga tidak terbebani, tapi Kak Dede masih bisa terus belajar sampai ke Jakarta ini ya. Oke. Pegang Kak mic-nya Kak Dede. Okay. Ada lagi yang mau disampaikan? Enggak sih, Sat. Untuk sementara itu aja. Jangan grogi gitu dong. Santai, tenang. Maksudnya karena jawabannya hampir mirip semua. Oke. Iya. Kalau bersyukur kan tadi alhamdulillah ya semuanya. Alhamdulillah. Tapi tadi Kak Dede menyampaikan alhamdulillah perekonomian keluarga jadi tidak terbebani karena mendapatkan supporting beasiswa tadi. Insyaallah. Di Kak Dede dulu, jangan digeser dulu mic-nya. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua nih ya. Tadi kan udah kita dengar bagaimana perasaannya. Alhamdulillah ya, rata-rata semuanya bersyukur. Alhamdulillah. Allah pilih lagi-lagi nih. Allah tunjukkan niat. Allah memudahkan segala niatan baik kita. Ya enggak? Setiap ada niatan baik yang ditanamkan dalam hati kita, pasti Allah tunjukkan jalan yang terbaik. Ya enggak? Makanya kita penting tuh, niatnya kudu yang baik-baik. Ya enggak? Jadi masih jadi anak muda yang punya pengen niat baik apa gitu ya. Ntar Allah tunjukin tuh insya Allah. Baik, sekarang nih kan kondisi sudah di Jakarta, ya kan? Kondisi sudah di Jakarta, sudah memasuki tahun ketiga bahkan ya. Sudah masuki tahun ketiga. Gimana kesannya belajar di Jakarta? Umuman ya, dari sisi belajarnya, dari sisi view-nya atau kondisinya, gimana Kak Dede? Jelas perbedaan dari belajar di kampung sama belajar di desa itu di kota ya, yang langsung ibu kota negara itu beda banget ya. Tapi kan ibu kota negaranya pindah. Kan sekarang, kan 3 tahun belakangan, Tat. Oh 3 tahun. Ya. Oh 3 tahun ke belakang. 3 tahun yang mana Jakarta masih jadi ibu kota ya. Okay. Terasa banget bedanya gimana, terus kayak kerasa banget perbedaan ilmu, kayak sampai sini ngerasa kayak waduh insecure banget, ilmu kita baru segini nih, sementara yang lain, teman-teman yang lain itu udah hebat-hebat banget. Masya Allah, bahasanya udah 3 tahun udah insecure ya. Insecure. Apa sih bahasa insecure itu artinya apa? Insecure itu minder. Oke. Jadi ada rasa kurang Masya Allah gitu ya. Ketika di Jakarta belajar, dapat dosen-dosen yang Masya Allah. Jadi ngerasa kita kayak masih kosong. Makin kosong, makin perlu lebih belajar gitu ya. Masya Allah. Masya Allah. Ya, intinya mendapatkan ilmu baru, semangat baru, dan kondisi baru ya. Oke. Ada lagi? Mungkin ini juga sih, Sat. Di sosialnya juga. Kita lebih... kultur orang desa sama kultur orang Jakarta itu beda banget gitu. Jadi kayak lebih belajar gimana cara menempatkan diri. Gitu. Gimana cara kita bersosialisasi. Contohnya gimana? Contoh realnya. Contoh realnya misalnya kayak apa ya, Sat ya? Mungkin ini ya, Sat ya. Maksudnya di sini kan orangnya belum kita kenal. Orang-orang yang baru tuh rata-rata orang baru. Sedangkan di kampung tuh orangnya udah pada kita kenal gitu, udah pada kita kenal baik. Jadi lebih ke gimana cara kita menempatkan diri kepada orang-orang yang baru kita kenal gitu. Jadi baca situasi dulu ya, karakter ya, orang-orang baru ya. Apalagi kan di sini nih di lingkungan kita juga kan orang-orang baru ya, dengan watak, dengan karakter daerah yang berbeda-beda ya. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Boleh geser mungkin ke Kak Hardian, gimana kesannya ketika belajar di Jakarta? Yang beda coba dari Kak Dede tadi. Ya tentunya saya sendiri sangat senang sekali, sangat bahagia juga bisa menambah wawasan dari segi keilmuan. Ya, yang tadinya kita itu memang berasal dari kampung, yang kita lihat itu kalau terkait ilmu ya, Sat, ilmu agama itu sangat minim sekali, Sat. Artinya di sini dapat ilmu-ilmu baru ya. Ya. Alhamdulillah sekali. Alhamdulillah. Kita juga istilahnya kembali ke jalan yang benar lah, Sat. Oh gitu. Ya. Dulunya itu memang ya nakal gitu, ya, dalam tanda kutip ya. Zaman-zaman jahiliyah lah, Sat. Masya Allah jahiliyah. Sekarang Oke. Artinya di sini mendapatkan suntikan semangat baru. Iya, Sat.
dengan ilmu yang baru didapat gitu ya. Oke. Alhamdulillah. Kalau ilmu apa yang paling excited ya bahasanya, tapi yang paling dirasa kagum atau takjub baru didapatkan di sini tuh ilmu apa ada yang dari Kak Hardian rasakan nih? Kayak kalau saya itu lebih ke Al-Quran, Ustaz. Al-Quran. Oh, ya. Karena memang hobi juga sih baca hobi Quran. Juga, Masya Allah. Salah satu hobi juga, Ustaz. Hobinya baca Quran ya, Masya Allah. Oke, digeser ke Kak Izul. Apa kesan Kak Izul ketika sudah di Jakarta nih selama 3 tahun ke belakang nih? Apa yang Kak Izul rasakan nih? Untuk kesannya mungkin ini ya, bisa bertemu orang-orang baru kan, teman-teman baru. Sama kayak Kak Dede ya, punya interaksi dengan orang baru ya. Bisa belajar ilmu baru, Ustaz. Ilmu baru juga. Menambah ilmu yang dulunya waktu di kampung kan masih ilmunya belum, hanya masih tahu sedikit-sedikit lah gitu. Belum sempurna. Nah, di sini kita bisa mendapatkan ilmu secara sempurna, Ustaz. Masya Allah. Apalagi yang Ana senang itu ilmu manajemen syariahnya, Ustaz. Manajemen syariah. Soalnya Ana senang dengan ini, berbisnis. Wirausaha. Iya. Bisnis apa di kampung dan sekarang ada bisnis yang digeluti kah? Kalau di kampung kemarin bisnisnya jualan madu, Ustaz. Jualan madu. Iya. Madunya langsung didapatin dari pohon? Iya. Atau dapat dari orang lagi? Kadang ngambil sendiri, Ustaz, panen sendiri. Panen sendiri. Kadang ngambil dari orang juga. Kadang juga ngambil dari orang. Pakai modal sendiri, terus dijual lagi, Ustaz. Jual lagi. Kalau di sini ada yang dibisniskan? Kalau di sini belum ada, Ustaz. Belum ada. Fokus belajar berarti ya. Masih ada tanggung jawab bisaan. Iya benar. Tanggung jawab belajar lebih sungguh-sungguh ya. Tapi basic keilmuannya udah dipegang. Ya, udah dipegang. Tinggal nanti diterapin lagi di daerah. Masya Allah. Oke, Kak Dirman. Nah, Kak Dirman. Kesannya atau sama kayak yang lain atau ada yang beda? Kesannya, yang bedanya aja. Mungkin untuk kesan semuanya alhamdulillah sama semua, Tet ya. Ya. Mungkin sangat-sangat bersyukur. Belajar khususnya di Mahat ini nih, Anwaim ini ada hal yang bedanya nggak? Kalau yang samanya pastinya sama-sama bersyukur ya, Tet ya. Kita bertemu sama teman-teman yang asik, teman-teman yang hatinya baik atau tangannya baik buat ngebantu kita belajar. Misalkan dulu awal-awal masuk sini ada belajar bahasa Arab kan. Bahasa Arabnya. Itu banyak teman-teman yang ngajarin, Tat. Misalkan dari Jainuddin, Masya Allah, Habib Gibran, Ali Akbar Stepu, itu. Kayaknya diundang ke podcast nggak nih? Boleh. Karena beliau-beliau itu sama Wahyu juga. Karena beliau-beliau itu yang dulu waktu kami awal-awal masuk sini yang notabene kami ini nggak paham bahasa Arab, Tat ya. Yang memang benar-benar nol bahasa Arab. Beliau datang membantu kami untuk belajar bahasa Arab tiap malam. Masya Allah. Artinya ada saling rangkul-merangkul ya untuk belajar ya. Ukhuwah Islamiyahnya tuh sangat-sangat terjaga, Tat. Ukhuwah dalam belajarnya juga ya. Artinya ketika tahu kalian ini notabene bahasa Arabnya kurang, banyak teman-teman di sini yang bantu ya. Tat. Alhamdulillahnya tuh di situ, Tat. Kita bertemu teman-teman yang baru, keluarga baru dengan semangat baru, Tat ya. Masya Allah. Jadi alhamdulillah kami sini sangat-sangat terbantu, Tat. Dari segi biaya atau dari segi pertemanan, dari segi belajar. Alhamdulillah. Artinya semua dampak yang mereka rasakan dari belajar di daerah dulu sekarang ke Jakarta positif semua ya. Teman, ilmu ya. Apalagi tadi dari sisi ekonomi juga tidak membebani ya. Terus juga ilmu-ilmu baru ya yang bisa nanti diterapkan. Nah, pertanyaan terakhir. Dari Kak Dirman nanti geser ya. Jadi jangan digeser dulu mic-nya. Pertanyaan terakhir. Apa yang akan dikontribusikan, punya cita-cita apa setelah belajar 3 tahun di sini kembali ke daerah untuk menerapkan ilmunya, punya cita-cita apa di daerah itu? Tuh, kalau bisa beda-beda ya, jangan sama nih. Kalau Kak Dirman. Cita-citanya waktu kami satu binaan ya, untuk
cita-cita yang bersama, satu binaan sama. Ini cita-cita sama-sama ya? Ya, guru kami Ustadz Dedi yang khususnya di Maumere ya Tat ya. Itu pengen buat rumah tahfidz. Ya, pengen buat rumah tahfidz gitu Tat. Kayak TPK gitu Tat ya. Kalau untuk Ane pribadi, apa sih yang ingin dibawa pulang? Ane tuh pengen banget ikut ambil bagian dari Kemenak Tat, Kemenak Kabupaten. Itu jadi bidang apa? Bidang apa ya Tat? Pokoknya tentang bidang pernikahan, bidang syariahnya Tat. Pokoknya pengen banget masuk di lembaga Kemenak Tat. Yang bisa mengatur tentang pendidikan Islam dan sebagainya. Artinya mau coba mengikuti jalur pemerintahan. Itu untuk pribadi. Tapi tadi juga ada cita-cita untuk mengembangkan rumah tahfiz ya. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Semoga dimudahkan ya, Kak Dirman. Geser ke Kak Izul. Baik. Mungkin dalam segi itu tujuan tadi sama ya, soalnya satu murabi juga. Ya, selain yang itu, yang lain, yang personalnya Kak Izul nih, setelah belajar 3 tahun, dapat ini, wah, kayaknya saya ke depan akan apa tuh? Ketika balik ke daerah tuh apa gitu? Motivasi saya ketika balik ke daerah Ustadz, karena saya melihat di daerah saya itu kurang dalam ini pengenalan ilmu syariah gitu. Jadi tujuan saya sebagaimana dalam hadis, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Jadi saya di sini di kota belajar Al-Qur'an, belajar agama, terus setelah dari sini ingin mengabdi ke daerah, mengajarkan apa yang saya pelajari, Ustaz. Subhanallah. Al-Quran ya khususnya Al-Quran khususnya. Dan juga ilmu syariah ya. Ilmu syariah. Sebenarnya ilmu syariah itu masih umum sekali gitu ya. Syariahnya apa nih? Apakah beribadah yang benar, atau memahami Quran secara tafsir yang benar, ataukah hadis-hadis yang benar gitu ya. Tapi secara umum syariah lah ya tadi ya. Dan juga Al-Quran. Subhanallah, Kak Izul. Hebat. Semoga dimudahkan nanti ya. Mungkin itu. Geser ke Kak Hardian. Kalau balik ke daerah nanti kira-kira punya cita-cita apa yang akan dituangkan ke daerahnya nih? Yang pertama mungkin sama juga Ustaz. Membangun pondok tahfidz gitu Ustaz. Subhanallah. Ya, itu sudah dari sejak dulu Ustaz. Sebelum kita masuk di kampus An-Nuaim ini yang ada di Jakarta. Itu sudah direncanakan juga Ustaz. Cuman mungkin karena ada kendala dan sebagainya, mungkin karena dana mungkin atau bagaimana. Jadi saya harap mudah-mudahan ini bisa tercapai Ustaz. Subhanallah. Itu yang pertama Ustaz. Kalau untuk yang personal itu mungkin cita-citaannya itu kayak ngajar-ngajar anak ngaji gitu Ustaz. Kalau di kampung sih. Iya. Hanya anak-anak atau enggak dewasanya enggak? Ya, yang dewasa juga. Dewasa juga. Artinya membuka majelis-majelis ilmu lah ya. Iya, insyaallah. Ya. Ilmu apa yang akan lebih ditekankan oleh Kak Hardian itu? Mungkin dari tajwidnya. Quran lagi ya. Tahsin dan sebagainya. Karena memang ini sesuai dengan pengalaman juga saya. Iya. Memang kalau kita lihat di sana itu memang sangat minim Ustaz. Iya. Bukan karena apa-apa juga, karena memang ini real juga Ustaz. Kita memang artinya kebutuhan orang terhadap Al-Qur'an itu sangat dibutuhkan Ustaz. Sangat urgen ya. Sangat penting ya, karena di sana mereka masih mungkin belum tahu cara baca yang benar ya. Oke. Masya Allah, semoga dimudahkan. Dan apalagi tadi beliau mengatakan itu benar-benar penting ya, butuh ya pemahaman di daerah terhadap Al-Quran ya. Subhanallah. Geser ke Kak Dede. Ini kan Kak Dede punya daerah yang agak berbeda nih. Gimana Kak Dede? Rencana kira-kira gambaran untuk kembali ke daerahnya nanti itu punya gambaran apa? Cita-cita apa? Sebenarnya kurang lebih sama sih Zat kayak mereka. Cuman kalau kayak membangun pondok gitu sama alhamdulillah di kampung saya udah ada pondok alhamdulillah. Jadi pengen kembangin itu nanti sama mungkin kalau di bagian personalnya
saya pengen ngasih tahu ke orang-orang sana kalau menjadi seorang dai atau berdakwah itu nggak harus selalu yang khutbah depan gitu, nggak harus. Sebenarnya kayak bisa kita jadi dai dengan cara kita sendiri. Contohnya mulai dengan kayak ngajak orang lain buat sholat, walaupun misalnya saya sih sebenarnya nggak berencana buat nanti ngajar atau apa, misalnya kalau misalnya nanti balik pengabdian yang ngajar 2 tahun lah nggak apa-apa. Setelah itu insya Allah bakalan ngejar diri saya lagi. Nah setelah itu saya pengen kasih tahu tuh kalau jadi berdakwah itu nggak harus selalu jadi ustadz gitu Ustadz. Lalu jadi misalnya saya pengen jadi psikolog. Jadi nanti ketika psikolog, jadi saya jadi psikolog, nanti saya mau ngasih tahu nih jadi insan yang benar itu kayak gimana. Oke. Gitu, nah itu yang tadi pengen kita coba sentuh adalah pendekatannya tidak selalu di atas mimbar lah ya. Betul. Tidak selalu di atas mimbar. Tapi dari ilmu-ilmu lain, misalkan kayak kesehatan, mungkin psikolog gitu ya. Mungkin juga nanti bisa lagi mendalami ilmu-ilmu bekam nih kan, yang syariah, yang nabawi kan ada syariah, ada bekam, ada ruqyah, itu kan juga bagian dari kesehatan. Dan itu bisa jadi media pendekatan keagamaan, itu bisa sangat mungkin sekali. Tapi kalau KDD tadi lebih memilih ke psikolog ya. Psikolog ya. Oh, Masya Allah. Iya. Tapi tetap nahnu du'at qabla kulli syai. Betul. Ya kan? Kita tetap akan jadi seorang yang menunjukkan pada kebenaran walaupun kita memiliki job desk yang berbeda-beda. Beda-beda, betul sekali Ustaz. Subhanallah. Udah berapa menit tadi kita diskusi nih? Alhamdulillah. Ala kulli hal kita ucapkan terima kasih nih kepada kakak-kakak kita yang ganteng-ganteng nih. Ya, sudah menyempatkan waktu hadir di podcast kita kali ini. Gimana kesannya di depan kamera? Ya. Ala kulli hal ya, pengalaman ya di depan kamera. Nanti juga dakwah juga nggak selalu di depan jamaah, Ustaz. Depan kamera, ya. Walaupun yang ngeliatin cuma 2 orang, 3 orang ya. Tapi dari sini bisa membuka pintu orang untuk melihat lebih banyak lagi, ya. Nah, ini semoga media kita mohon doanya nih dan supportnya dan dukungannya. Jangan lupa semoga channel YouTube ini makin luas. Dan kami ucapkan terima kasih nih sudah mampir di channel YouTube kita. Semoga nggak bosan-bosan. Sekarang masih jadi orang yang sedang belajar. 2-3 tahun ke depan gak ada yang tahu, bisa jadi Ustadz Dirman jadi seorang ustadz besar ya. Ustadz Izul jadi pengusaha hebat ya. Ustadz Hardian jadi imam Masjid Istiqlal. Amin. Ya, Ustadz Dede jadi ini dosen psikolog. Amin. Ya. Amin. Insya Allah kan kita gak ada yang tahu ya. Sekarang mungkin kita lihat diri kita. Saya pun dulu begitu, 10 tahun, 5 tahun yang lalu belum kerasa kalau saya jadi seorang yang seperti ini. Tapi yang terasa sekarang ya badannya lebih besar. Baik, itu aja. Semoga diskusi kita ini bisa bermanfaat ya. Dan kami ucapin sekali lagi terima kasih banyak. Baik, sahabat Mida dimanapun Anda berada, alhamdulillah tadi kita sudah diskusi, ngobrol-ngobrol, banyak hal yang kita diskusikan tadi. Yang pertama, bagaimana perasaan adik-adik kita ini, kakak-kakak kita ini bisa menjadi bagian dari penerima manfaat dari beasiswa ini. Dan mereka juga mengucapkan jazakumullah khairan pada seluruh orang-orang baik ya yang sudah menyisihkan sedikit rezekinya untuk mensupport belajarnya sahabat-sahabat kita. Dan masih banyak contoh-contoh sahabat yang lain selain yang kita hadirkan di sini. Dan juga mereka menyantaikan bahwasanya alhamdulillah dengan bantuan itu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di sini ya, insya Allah ya. Ustadz baru, pengalaman-pengalaman baru yang tadi akan mereka terapkan di daerah mereka masing-masing. Dan kita juga tadi menyimak realita ternyata di lapangan itu masih banyak sekali kepentingan umat akan Al-Quran, kitab sucinya. Karena ini lucu ya, orang Islam punya kitab suci tapi masih banyak PR pada kitab sucinya. Kita doakan semoga adik-adik kita ini, kakak-kakak kita ini menjadi munzirul qaum, munzirul Quran juga ya. Idza raja'u ilaihim, ketika mereka kembali ke daerahnya nanti. Baik sahabat Mida dimanapun Anda berada, semoga diskusi ini bermanfaat dan kami ucapkan sekali lagi minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum sholihul a'mal. Kita mohon pamit undur diri, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa dukung terus kanal YouTube ini dengan cara apa, Ustaz?
like dan subscribe. Oh, like, komen, dan subscribe. Nah, jangan lupa di-share juga. Ya, bagi sahabat-sahabat Mida yang merasa dapat manfaat dari diskusi kita pada hari ini, jangan lupa di-share agar manfaatnya lebih luas lagi. Dan saya ucapin sekali lagi terima kasih Kak Dirman, Kak Izul, Kak Hardian, Kak Dede, dan juga sahabat Mida yang sudah menonton video ini. Saya Rizky Haitsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau penyampaian saya yang kurang berkenan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.